Pengertian distribusi normal salah satu distribusi teoritis dari variabel random continue, sering juga disebut distribusi Gauss. Bentuk fungsinya sebagai berikut: P dalam kurung X kurang dari X kecil sama dengan integral min hingga sampai X 1 per akar 2V simpangan baku E min X dikurang mu pangkat Z per 2 simpangan baku Z. Keterangan V konstanta dengan nilai 3,14159, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu rata-rata atau mean dari data, simpangan baku dari data distribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang mu per simpangan baku. Keterangan mu itu rata-rata atau mean dari data, dan simpangan baku data berdistribusi normal. Karakteristik distribusi normal. 1. Grafiknya akan selalu di atas sumber datar X. 2. Bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. 3. Mempunyai satu modus atau unimodal. 4. Grafiknya mendekati sumber datar X. 5. Luas daerah grafik selalu sama dengan satu satuan unit persegi. Sifat distribusi normal. 1. Rata-rata, mu dan standar deviasinya. 2. Mode maksimum terjadi di X sama dengan mu. Yang ketiga, bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu. Yang keempat, titik belok tepat di X sama dengan mu kurang lebih standar deviasi. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara asimptotis secara X jauh dari X sama dengan mu. Yang keenam, total luasnya sama dengan 1. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata atau mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa contoh penerapan distribusi normal. Pertama, Z sampai dengan N di titik 0,1, P min hingga kurang dari Z kurang dari hingga sama dengan 1. Yang kedua, Z sampai dengan N di titik 0,1, P Z lebih dari 0 sama dengan P Z kurang dari 0 sama dengan 0,5. Yang ketiga, Z sampai dengan N di titik 0,1, P Z kurang dari min Z1 sama dengan P Z lebih dari Z1. 4. Z sampai dengan N di titik 0,1 P dalam kurung Z kurang dari Z2 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 0 tambah P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan 0,5 ditambah P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z2. 5. Z sampai dengan N di titik 0,1 P dalam kurung Z lebih dari Z3 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 0 dikurang P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z3 sama dengan 0,5 kurang P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z3. 6. Z sampai dengan N di titik 0 P dalam kurung Z3 kurang dari Z kurang dari Z4 sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z4 kurang P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z3. 7. Z sampai dengan N di titik 0,1 sama dengan P min Z4 kurang dari Z kurang dari min Z3 sama dengan P0 kurang dari Z kurang dari Z4 dikurang P0 kurang dari Z kurang dari Z3. 8. Z sampai dengan N di titik 0,1 sama dengan P min Z4 kurang dari Z kurang dari Z5 sama dengan P0 kurang dari Z kurang dari Z4 ditambah P0 kurang dari Z kurang dari Z5. 9. Z sampai dengan N di titik 0,1 sama dengan PZ kurang dari min Z6 sama dengan PZ kurang dari 0 dikurang P0 kurang dari Z kurang dari Z6 sama dengan 0,5 dikurang P0 kurang dari Z kurang dari Z6. Pada tabel di samping terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 0,56. Maka langkah pertama, kita mencari pada baris 0,5. Yang kedua, perhatikan pada baris awal. Carilah 0,06. Yang ketiga, tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud.
Untuk nilai Z 1,6 adalah 0,9406. Contoh soal yang pertama. Dari penelitian terhadap 150 laki-laki umur 40-60 tahun, rata-rata 215 mg per sen dan standar deviasi 30 mg per sen. Hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya kurang dari 200 mg per sen. Jadi caranya Z sama dengan 200 kurang 215 per 30 sama dengan negatif 15 per 30. Jadi hasilnya sama dengan negatif 0,5. P sama dengan kurang dari 200 mg per sen sama dengan negatif 0,308538. Dari data di sebuah game online diketahui bahwa lamanya waktu yang dihabiskan pengunjung untuk bermain di tempat itu berdistribusi normal dengan simpanan baku 37 menit. Diketahui juga bahwa terdapat 14% member yang menghabiskan waktu di klub lebih dari 230 menit. Tentukan MEA-nya. Diketahui simpanan bakunya 37 dan PX lebih dari 230 sama dengan 14%. Artinya PX lebih dari 230 sama dengan PZ lebih dari Z kecil sama dengan 14%. Dengan melihat PZ lebih dari Z kecil sama dengan 14%, dari tabel Z diperoleh Z kecil sama dengan 1,08. Selanjutnya, MEA dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per simpanan baku. 1,08 sama dengan 230 dikurang mu per 37. Selanjutnya, mu dipindah ruaskan menjadi mu sama dengan 230 dikurang 1,08 dikali 37. 230 dikurang 39,96. Hasilnya adalah 190,04.